Shalom teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKK. Gimana kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman dan sekeluarga selalu sehat. Mari, tentunya teman-teman semua pasti sudah siap kan untuk ikut kebaktian? Mari kita siapkan hati, mari siapkan juga Alkitab teman-teman, dan juga diharapkan selama kebaktian teman-teman tidak jalan-jalan atau bahkan makan. Oke, mari sebelum kita mulai, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Teman-teman sungguh bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Sebab kehidupan kita tidak mungkin nyata jikalau Allah tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau bekerja di antara kami. Terima kasih karena anugerah-Mu kami boleh mengikuti kebaktian kembali ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh memimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita bersyukur kita punya Allah yang begitu luar biasa. Amin. Mari kita pujikan betapa hebat. Mari kita sama-sama nyanyikan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari teman-teman nyanyikan sekali lagi. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Betapa luar biasa dan begitu dahsyatnya Allah kita. Mari teman-teman, kita datang ke hadapan Tuhan pada saat ini. Mari kita mengakui akan apa yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Mungkin selama ini kita telah menyakiti hati dari papa, mama, saudara-saudara kita. Entah itu kita sadari maupun tidak. Mari kita diam sejenak, renungkan sejenak. Kita minta Tuhan menolong kita. Kita minta tolong karena Tuhan adalah sahabat yang sejati dalam kehidupan kita. Yesus sahabat sejati. Yesus sahabat sejati yang mengangkat bebanku, yang memberi kesempatan berdoa kepadanya. Berapa damai yang terhilang dan sakit tak terbilang, karena kita tak membawa padanya dalam doa. Saat lemah tak berdaya, penuh beban yang berat, datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Yesus, bawalah semua beban. Bila teman tak setia, sujud dan berdoalah. Ia memberi perlindungan dan menghibur hatimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, inilah kami. Tuhan yang melihat setiap hati kami.
Kami seringkali tidak ingin mengikuti apa maunya Tuhan. Kami seringkali lebih senang mengikuti apa yang menyenangkan hidup kami. Ampuni Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan. Inilah setiap kami mengakui di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang mau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sungguh bersyukur kalau kita sudah diampuni dosanya dari Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Biarlah kita boleh yakin saat Tuhan berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita ada sampai saat ini semua karena anugerah, pertolongan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, ketika kami ada sampai saat ini, kami masih bisa bernafas, kami bisa melakukan setiap aktivitas kami ketika dari kami bangun, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tenangkanlah suara dalam hati kami dan pikiran kami. Kecuali suara Roh Kudus Tuhan sajalah yang berbicara bagi kami, mengartikan firman Tuhan ini bagi kami, sehingga kami dapat mengerti apa isi hati Tuhan melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak semua, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Dari Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-35. Matius 18,
ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-35. Namun di sini Ibu Tina akan membacakan hanya 2 ayat saja, ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan tertulis, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, tema kita hari ini adalah mustahil. Ya, apa itu mustahil? Mustahil berarti tidak mungkin atau tidak bisa. Ya, apa yang menyangkut mustahil itu, tidak mungkin itu atau tidak bisa itu? Nah, anak-anak terkasih, pernahkah kamu mengampuni? Apakah kamu pernah mengampuni? Ya, pasti kita semua pernah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Namun nih, berapa kali batas kesabaranmu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Berapa kali tingkat kesabaranmu? Berapa kali kamu sanggup mengampuni orang yang sama yang bersalah kepadamu? Anak-anak, pada umumnya orang memberikan kesempatan untuk mengampuni itu hanya sebatas 3 kali. Ibu Tina tidak tahu berapa kali kamu mengampuni orang yang sama, ya, yang sudah bersalah kepada kamu. Tapi kalau orang itu datang terus dia minta maaf 3 kali kamu sudah mengampuni. Ketika dia datang lagi, wah, kamu lagi. Aku sudah mengampuni kamu loh kemarin, tapi kamu masih saja melakukan hal yang sama. Akhirnya apa? Ada kala kita tidak bisa mengampuni dia lagi. Nanti aja dulu lah, aku gak mau mengampuni lah. Akhirnya timbul apa? Emosi, kesal, ya, marah. Dan pada akhirnya kita tidak bisa bersedia untuk mengampuni orang itu. Nah, firman Tuhan yang tadi kita bacakan, ya, tentang Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dan Petrus berkata, sampai 7 kali. Nah, Alkitab di sini tidak menjelaskan atau tidak mencatat apakah Petrus mengampuni orang yang sama sebanyak 7 kali. Kenapa Petrus mengambil angka 7 itu? Kenapa dia tidak berkata, Tuhan, apakah aku harus mengampuni saudaraku itu apakah sampai 10 kali? Kenapa dia mengambil angka 7? Dia berkata 7. Nah, ternyata anak-anak, angka 7 ini adalah angka yang sempurna, ya, bagi orang-orang Yahudi. Angka yang menunjukkan suatu kesempurnaan. Karena mengampuni sampai 7 kali dalam pemahaman Petrus nampaknya sebagai suatu sikap yang sudah sempurna yang Petrus utarakan 7 kali itu. Namun standar penilaian manusia atau standar Petrus itu berbeda jauh sekali dengan standar penilaiannya Allah. Di sini Yesus berkata kepada Petrus, bukan sampai 7 kali, ya, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dari segi pemahaman angka 7 dan angka 10 itu menunjukkan suatu kesempurnaan. Jadi kalau kita kalikan 7
kali 10 kali 7 menunjukkan kesempurnaan kali kesempurnaan kali kesempurnaan. Secara sederhana, 70 kali 7 kita pahami sebagai jumlah yang banyak sekali, yaitu 490 kali. Nah, anak-anak, siapa yang sanggup untuk mengampuni sebanyak itu? Ya, mungkin kita kalau mengampuni orang sebanyak itu, sepertinya orang itu kok keenakan ya. Kita udah ampuni dia, kok rasanya nanti dia akan terus begitu untuk melakukan hal yang itu. Sepertinya kita tidak hadir. Kita membiarkan orang itu untuk melakukan kesalahan. Dia akan terus dan terus menerus menyakiti saya, menyakiti aku. Anak-anakku, kalau kita mengampuni hanya dengan kekuatan manusia, kita tidak bisa untuk mengampuni. Justru kalau kita mengampuni, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan kerendahan hati itu. Sebab pengampunan itu adalah anugerah yang Allah berikan bagi kita. Angka 70 kali 7 ini menunjukkan ketidakterbatasan pengampunan itu yang harus kita berikan. Mengapa harus mengampuni sedemikian banyak? Yesus menjelaskan dalam sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu terdapat dalam ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-34. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu berarti kalau 1 talenta adalah 6.000 dinar. Ya, 6.000 dinar. Upah pekerja 1 hari adalah 1 dinar. Kalau dia mau memperoleh 1 talenta, berarti dia harus bekerja selama 6.000 hari. Nah, coba kalikan itu. Kalau dia bisa melunaskan sampai 10.000 talenta, berarti berapa puluh tahun dia harus bekerja untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Anak-anak, tetapi ya, ayatnya ke-25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, ketika hamba yang mempunyai 10.000 talenta itu ya, dia datang, karena dia tidak bisa membayar hutang itu, dia memohon kepada raja. Dan apakah raja itu tidak memaafkannya? Enggak. Tapi di sini raja membebaskan dia. Istilahnya, hutang kamu itu kuputihkanlah. Kamu tidak berhutang lagi. Itu bebas, seakan-akan dia sudah memulai hidup yang baru ketika dia bebas dari itu ya. Nah, apa yang terjadi dengan hamba yang sudah diampuni dan dibebaskan hutangnya ini? Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi hamba yang sudah menerima pengampunan itu, ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang-hutangnya.
Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Anak-anak terkasih, kalau kita melihat itu, ya sayang sekali ya. Dia sudah menerima pengampunan, tapi kenapa 100 dinar pun? Sebenarnya 100 dinar pun itu kalau dia mau bekerja selama 100 hari, dia bisa membayarnya. Tapi si hamba yang sudah menerima pengampunan itu, dia malah tidak mau mengampuni temannya ini. Mungkin kita berkata, ya sayang sekali ya, seandainya hamba yang telah menerima pengampunan itu, dia tahu akibat yang akan dia pikulnya, mungkin ia tidak akan melakukan semuanya itu. Sekarang semua sudah terlambat. Nah anak-anakku, seringkali kita pun seperti orang yang jahat itu, hamba yang jahat itu. Kita sudah menerima anugerah Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita telah berdosa kepada Bapa. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membayar hutang itu. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari murka Allah itu? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengutus satu-satunya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kamu dan saya, yang sepantasnya kita hidup dalam murka Allah. Namun Dia dengan kasih yang begitu besar, Dia mau menyelamatkan kamu dan saya. Dan keselamatan itu gratis. Kita dibebaskan dari dosa, diampuni total ya. Kita diampuni total sama Tuhan Yesus. Anak-anak terkasih, berapa belas tahun kita ada di dunia ini? Berapa puluh tahun kita ada di dunia ini? Coba kita renungkan. Kita lebih banyak mengampuni atau diampuni? Coba kita pikirkan. Kita lebih banyak diampuni atau mengampuni? Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan? Dan berapa kali kita jatuh dalam dosa yang sama? Namun Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia tetap mengampuni dan menghapus segala dosa kita. Namun seringkali kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Maka firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat ke-35. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Anak-anak terkasih, Allah Bapa akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh raja itu. Ia akan menuntut keadilan dari kita jika kita tidak mau mengampuni orang lain. Kata firman Tuhan, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Anak-anak terkasih, mari kita belajar untuk mengampuni dengan segenap hati. Mengampuni dengan segenap hati itu berarti mengampuni dengan sepenuhnya. Seperti Allah tidak pernah mengingat-ingat dosa kita yang lalu. Ia menghendaki supaya kita juga ketika kita mengampuni, berarti kita juga belajar untuk tidak mengingat kesalahan orang lain.
anak-anak, ini pasti sulit sekali untuk kita melakukannya. Tapi ketika kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa untuk mengampuni dengan segenap hati. Seperti Yesus telah mengampuni kita dengan tidak mengingat-mengingat lagi setiap pelanggaran kita. Namun, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau hari ini kita gagal, kita lakukan lagi. Tuhan, tolong aku supaya aku dapat mengampuni orang itu dengan segenap hati kita. Jadi anak-anak, mari sama-sama kita belajar seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni kesalahan kita dengan tidak mengingat-ingat lagi. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi pegangan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menegur kami hari ini. Kami menyadari bahwa kami manusia berdosa di hadapan Tuhan. Terkadang kami jatuh di dalam dosa yang sama. Namun Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengampuni kami dengan tidak mengingat setiap kesalahan-kesalahan kami. Tuhan, dalam pengampunan ini, mungkin terkadang kami masih sulit untuk mengampuni sesama kami. Ajarkan kami untuk seperti Yesus yang mau mengampuni dengan segenap hati. Tolong kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita semua bangkit berdiri. Angkat tangan kanan kalian, lalu taruh di dada. Mari bersama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu yang sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini, tentunya dengan minta tolong Papa atau Mama ya, atau bisa dikumpulkan di amplop yang minggu lalu sudah dikumpulkan. Nah kemudian setelah nanti waktunya tiba kita bisa ke GKK, maka teman-teman bisa memberikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Mari sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu.
bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena berkat dan anugerah Tuhan kami masih dapat mengikuti ibadah dan kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau pakai untuk menjadi alat kepanjangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk Indonesia juga ya Tuhan, yang sampai saat ini juga masih di dalam masa pandemi ya Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah supaya dapat menyelesaikan dengan baik, tentu juga dengan usaha vaksin ya Tuhan. Kiranya Engkau yang tolong supaya penyebaran vaksin ini juga boleh berjalan dengan baik, dan biarlah setiap kami dapat mendapatkannya dengan baik juga ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga setiap kami dan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan sudah pimpin hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kami boleh terus ada karena itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dan jikalau juga ada dari antara kami yang sakit, kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberikan kekuatan selalu agar kami dapat terus hidup berserah kepada Tuhan. Pimpin juga gereja ini ya Tuhan, biarlah gereja Ketapang juga boleh terus menjadi berkat bagi jemaatnya ya Tuhan. Pimpin setiap hamba-Mu yang melayani, pimpin juga setiap pelayan ya Tuhan. Kiranya semuanya itu ya Tuhan, agar boleh menjadi memuliakan nama-Mu. Juga sekolah minggu, biarlah sekolah minggu ini boleh terus menjadi berkat buat anak-anak-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami dan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Anak-anak silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Tetap sehat, selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.